satu energi ya bagi kita, tambahan energi bagi kita, karena Allah ciptakan alam semesta ini menjadi supporting bagi seluruh makhluk yang ada gitu ya. Wabil khusus kita umat manusia. Allah jadikan alam semesta ini menjadi dokter bagi kita ya. Sehingga insya Allah bagi kita yang memahami, maka kita akan memanfaatkan dengan baik dan terbaik semua potensi yang ada di alam semesta ini, dan tentu juga dengan bijaksana gitu ya. Maka itu alhamdulillah HNI hadirkan produk-produk yang luar biasa, produk-produk yang bersahabat dengan lingkungan, produk-produk yang harapannya kita bisa manfaatkan, namun kemudian kita tidak merusak lingkungan yang sudah Allah ciptakan untuk mendukung keberlangsungan eksistensi kehidupan kita dan generasi-generasi setelah kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, di pagi hari ini kita terus bersemangat, kita terus ciptakan mimpi-mimpi yang besar ya bersama HNI, dan insya Allah semoga Allah ijabah harapan-harapan kita, Allah ijabah minta. Teringat satu informasi ya, satu ya, ternyata satu ayat yang kita sudah sering sekali dengarkan, kita sering kali simak di berbagai kajian, di berbagai ceramah para guru, para asatizah gitu ya, menyampaikan bahwa satu ayat Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku kata Allah, maka akan aku perkenankan, pasti aku perkenankan, pasti aku ijabah kata Allah gitu. Nah, ternyata ayat itu kalau kemudian Bapak Ibu sekalian, sahabat HNI sekalian, kita cermati lagi, itu ternyata ayat yang masih nyambung dengan tema Ramadan. Maka kemudian sebagian pakar, sebagian ahli hadis, ya para ulama menjelaskan bahwa sekalian, maksudnya ahli tafsir menjelaskan bahwa motivasi kita di bulan Ramadan diantaranya adalah kita dimotivasi di bulan Ramadan untuk banyak meminta, banyak berdoa kepada Allah, karena di bulan Ramadan adalah salah satu momen yang terbaik di seluruh waktunya ya, dari hari pertama sampai waktu yang sangat berharga untuk kita bermunajat kepada Allah, untuk kita berdoa kepada Allah, kita meminta kepada Allah, dan insya Allah doa kita pasti dijawab oleh Allah. Kuncinya adalah keyakinan. Pak, bagaimana kalau kemudian Allah nggak ijabah? Allah pasti ijabah, Allah sudah janji. Kalau Pak Unang janji ya kadang-kadang meleset, bisa jadi lupa gitu ya. Saya janji, bisa jadi juga lupa. Manusia berjanji itu seringkali lupa. Bahkan kemudian ada manusia yang kemudian mengingkari janjinya. Maka Allah tidak demikian. Allah pasti memenuhi janjinya. Ya. Kalaupun kemudian kita perlu pahami sebagai fondasi keyakinan yang perlu kita bangun, pemahaman yang kita bangun, bahwa Allah itu pasti memenuhi janjinya, pasti mengijabah setiap doa kita. Namun kita perlu memahami bahwa terkadang atau mungkin tersering Allah tidak memberikan sesuai persis apa yang kita minta. Tapi yakinlah bahwa kalau Allah sudah memberikan, pasti Allah berikan yang terbaik dari apa yang kita minta. Bisa jadi persis sama, bisa jadi yang lebih baik lagi. Insya Allah demikian. Ini menjadi satu fondasi belief, keyakinan yang perlu kita bangun terus ya, sahabat sekalian, sebagai seorang muslim hamba Allah. Sekali lagi, terkhusus di bulan Ramadan ini, mari perbanyak amal-amal soleh, dan jangan lupa perbanyak pinta, perbanyak doa, perbanyak berharap, dan yakini bahwa setiap permintaan, setiap doa yang kita panjatkan, yang kita minta kepada Allah, akan Allah ijabah, akan Allah perkenankan, Allah akan wujudkan untuk kita, atau diberikan yang jauh lebih baik dari itu. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai masuk ke pembahasan. Jadi Bapak sekalian, di kesempatan hari ini adalah hari ke-8. Betul ya? Hari ke-8. Berarti tinggal sisa 2 episode lagi Bapak sekalian. Karena kita sudah mendekati masa-masa di sepertiga akhir Ramadan, maka kita perlu lebih
masuk lebih intens lagi dan ibadah-ibadah, ya terkhusus salah satu amalan yang sangat dianjurkan selain yang wajib-wajibnya adalah membaca Quran, tilawah Quran, atau mungkin yang sudah mulai masuk sudah selesai beberapa kali khatam, ya bisa mulai dengan menghafal, nambah hafalan. Itu juga mengulang-ulang bacaan Quran ya. Insya Allah juga akan sangat luar biasa ya kebersamaan kita dengan Al-Quran di hari-hari tersisa Ramadan ini. Baik sekalian, kita akan mulai di pertemuan ke-8 ini. Saya ingin berbagi tips ya. Tadi Pak Ari menyampaikan untuk menyampaikan satu materi tentang bentar, saya lihat nih arahan mentor kita. Khawatir saya salah judul ini ya. Biar tepat, ya saya lihat ulang dulu sebentar. Nah, ini dia. Jadi daya tahan, daya juang untuk mencapai prestasi terbaik bersama HNI sekalian ya. Jadi daya tahan, daya juang untuk meraih prestasi terbaik. Nah, saya mau berbagi tips. Ada beberapa tips supaya kita punya daya tahan, daya juang untuk meraih prestasi terbaik bersama HNI, wabil khusus di 2021 ini. Momentumnya kita mulai di 2021 sampai akhir tahun, dan setelah itu insya Allah akan berikan, semoga Allah akan berikan terus kesuksesan kepada ibu sekalian, semakin berlipat-lipat, semakin melesat, semakin tinggi, dan kontribusi untuk membangun peradaban umat ya Bapak Ibu sekalian juga semakin besar. Maka tips yang pertama untuk membangun daya juang ya, membangun kesuksesan bersama HNI kita untuk kemudian berterusan gitu. Maka yang pertama adalah pastikan Bapak Ibu pahami ya, ini tips pertama adalah 3S ya. 3S. Apa itu 3S? 1 sampai sukses. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengerjakan satu pekerjaan, kita menjalankan satu aktivitas, namun kemudian di pikiran kita bercabang ya. Bercabang banyak sekali pikiran-pikiran ya, lintasan ini, lintasan itu, ide ini, ide itu. Ya it's okay, bagus-bagus saja. Tapi kalau kemudian kita tidak memfokuskan ide-ide lintasan-lintasan tadi, maka kemudian Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan pernah tuntaskan satu proyek kita. Nah, salah satunya HNI. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur Bapak Ibu sekalian bergabung di HNI. Bapak Ibu sekalian bersyukur ya, alhamdulillah atas nikmat Allah bersama HNI, Allah berikan banyak sekali kebaikan kepada kita semua. Ya, bukan hanya produk-produknya yang halal berkualitas terbaik, yang manfaatnya sudah kita rasakan semua. Kita semua sudah sepakat luar biasa. Dahsyat sekali. Apalagi nambah-nambah produk baru. Oh, maskernya dahsyat, beda, keren. Murah lagi gitu ya. Terus kemudian ada Promax yang kemarin diiklankan oleh Pak Ari di YouTube beliau ya. Keren gitu ya. Tambah hemat BBM, saya pun sudah merasakan. Bahkan sejak 2 tahun yang lalu ya. Sebelum produknya menjadi core product ya. Kami para leader sudah merasakan luar biasa nih produk. Maka kemudian selain produk-produk yang dahsyat kualitasnya, yang powerful, yang halal, yang berkualitas terbaik, maka kemudian Bapak sekalian kita merasa beruntung, bersyukur bahwa melalui komunitas HNI ini Bapak sekalian kita merasakan ada nilai-nilai yang kemudian mengisi kehidupan kita. Meningkatnya value nih bahasa Bekasi, sonoan dikit gitu ya. Meningkatnya nilai dalam kehidupan kita, nilai diri kita. Ya. Kemudian lebih dalam lagi adalah nilai penghambaan kita di hadapan Allah. Dan alhamdulillah dari berbagai kajian, pembelajaran, ngaji, taklim yang kita ikuti dimanapun, ya, kemudian di HNI kok makin dikuatkan lagi motivasinya untuk kemudian kita mengamalkan apa-apa ilmu yang telah kita pelajari di berbagai forum tadi, ya bersama guru-guru kita. Maka HNI menjadi satu sarana, menjadi satu wadah komunitas yang kemudian semakin mengeratkan ya genggaman tangan kita untuk berpegang kepada tali agama Allah, insya Allah. Maka sekalian pastikan ketika kita mensyukuri ya, ketika kita mensyukuri banyak hal, banyak kebaikan yang ada di HNI, maka Bapak Ibu pastikan bersama HNI fokus dulu.
1 sampai sukses. 3S yang saya sampaikan tadi. 1 sampai sukses. Iya, itu dia sekali ya. Dan alhamdulillah mentor-mentor kita ya, dan kemudian banyak top leader HNI ya, dari mulai salah satunya kalau di jalur kita ada Ustadz Bagus Hernowo, ya luar biasa konsistensi beliau 1 sampai sukses, bangun bisnis HNI-nya sampai besar hari ini, sampai Masya Allah luar biasa ya. Bapak Ibu sekalian juga sudah sering dengar angka bonus beliau gitu ya. Masya Allah, semoga Bapak Ibu sekalian juga. Suaranya hilang, Coach. Oke. Ketemu lagi suaranya? Oke. Oke. Ya. Semoga kemudian Bapak Ibu sekalian, kita semua ya, mendapat giliran nih. Dan kemudian sampai betul-betul powerful, punya bonus seperti mentor-mentor kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian mentor kita yang lain, ya Pak Ari Mariadi, ini mentor saya langsung, dan alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah, saya diajak gabung oleh beliau, karena sebelum saya bergabung dengan Pak Ari, saya pernah diprospek gitu ya, oleh orang lain yang setelah sekian bulan belum bergabung, ngajak, ya beberapa orang gabung dan banyak yang nggak gabung, beliau yang merospek saya ini akhirnya mundur dan sudah nggak aktif lagi di HNI. Barulah Pak Ari masuk, dan alhamdulillah saya bersyukur. Kenapa? Karena pada saat pertama kali di prospek ya, kalau beliau yang hari ini nggak aktif itu, saya kok nggak tersentuh gitu. Pas Pak Ari prospek, alhamdulillah saya langsung, ini keren banget gitu ya. Ya padahal yang ditawarkan sama ya. Tapi alhamdulillah saat itu, saat momentum Pak Ari menawarkan, saya langsung tertarik. Kemudian saya memutuskan, setelah dijelaskan, saya memutuskan bergabung dan saya mulai aktif gitu ya. Sampai hari ini alhamdulillah. Maka sekalian, mentor-mentor kita mengajarkan 1 sampai sukses. Nah, ada pertanyaan dari banyak mitra, Pak, boleh nggak ketika kita jalani bisnis HNI, kita kemudian membangun bisnis-bisnis yang lain? Ya. Ini pernah dijelaskan oleh mentor kita juga, Pak Ari Mariadi, bahwa boleh saja, tapi ada satu syaratnya. Pastikan 1 ini tuntas. Nah, pertanyaan berikutnya, ukuran tuntasnya apa gitu? Ukuran tuntasnya itu minimal Bapak Ibu sekalian sudah punya jaringan yang kokoh, bertumbuh, besar, eksis, dan ukuran bonusnya kalau di HNI itu ya minimal 100 juta lah, minimal 100 juta itu udah kokoh sekali. Maka boleh ya, silahkan mulai membangun bisnis-bisnis yang lain ya. Mulai menjalankan bisnis yang lain yang kemudian juga autopilot ya, sudah ada sistemnya, sudah ada orang yang dipercaya yang bisa dijalankan ya. Seperti hari ini mentor kita, alhamdulillah kita turut berbahagia, proyek-proyek beliau Muri Residen ya sudah mulai laris manis alhamdulillah ya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga kelak setelah mencapai titik seperti mentor kita juga akan banyak membangun bisnis-bisnis yang kemudian nanti bisa memberikan dampak dari hasil yang kita dapatkan untuk membangun peradaban umat, insya Allah gitu ya. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu sekalian bonusnya masih 100.000, 200.000, kemudian tertarik yang ini, tertarik yang itu, nggak jelas, maka ini nggak akan sampai sukses karena fokus kita nggak jelas ya. Bukan berarti hari ini teman-teman masih di dunia kerja, masih di kantor, masih di pabrik yang punya usaha kemudian ditinggalkan, enggak ya, enggak. Tapi yang saya maksud 1 sampai sukses adalah pikiran kita berfokus kepada membangun kesuksesan di HNI dan kemudian secara konsisten seperti yang sudah disampaikan materi sebelumnya, kita melakukan proses ya, proses pertumbuhan, yaitu dimulai minimal 1 jam setiap hari menyapa, melakukan PCA, kemudian ketika sudah bergabung dilakukan pembinaan kepada para mitra. Konsisten 1 jam per hari. Ya Pak Ari pernah jelaskan di awal-awal, kalau Bapak Ibu sekalian ya konsisten 1 tahun, punya keyakinan yang kuat, kemudian waktunya masih terbatas, ya masih belum sepenuh waktu, tapi sudah sepenuh hati, keyakinannya sepenuh hati, sudah menjuai sekali, merasakan dampak manfaat bersama HNI, maka insya Allah ketika berjalan minimal 1 jam setiap hari, Allah akan hadirkan kesuksesan. Allah akan hadirkan orang-orang yang kemudian
menjadi sarana-sarana wasilah bagi kita untuk bersama-sama menuju sukses. Insya Allah. Dan ini sudah dibuktikan oleh ratusan orang yang hari ini dengan izin Allah meraih prestasi menjadi LED di HN. Nah, itu yang pertama. Apa tadi? 3S. Ya. Yang kedua adalah konsistensi. Ya, konsistensi Bapak sekalian. Ya, konsistensi itu adalah kita melakukan repetisi atau pengulangan ya dari hal-hal kecil yang kita lakukan, tapi berterusan. Nah, gitu. Tapi berterusan. Hal-hal kecil yang kita lakukan berterusan. Seperti contoh tadi, 1 jam saja per hari, tapi terus konsisten kita lakukan. Lagi kurang semangat, tetap lakukan. Lagi kurang fit, tetap lakukan. Jangan sampai putus sekalian. Kecuali memang sakitnya sudah sakit yang parah sekali gitu ya, yang ngedrop banget gitu ya istirahat. Tapi setelah mulai pulih lagi, lakukan. Bisa lewat online, bisa lewat offline, seperti itu. Apapun yang Bapak Ibu kerjakan, lakukan PCA, menyapa, ya mengenalkan, maka lakukan secara konsisten. Ya, ini adalah konsistensi berterusan. Ya, lakukan repetisi, pengulangan. Karena yang namanya pengulangan, Bapak Ibu sekalian, pengulangan adalah induk dari segala keahlian. Ya, the repetition is mother of apa tuh? Keahlian apa? Expert ya. Jadi repetition atau pengulangan adalah induk dari segala keahlian. Bapak Ibu, kalau kita melihat sosok-sosok berprestasi ya, misalnya di dunia basket ada legenda NBA itu Michael Jordan gitu ya. Ternyata ketika Jordan itu diwawancarai, beliau cerita gitu. Beliau nyampaikan bahwa banyak orang hanya melihat prestasi saya, catatan rekor saya. Sementara mereka tidak pernah melihat angka kegagalan saya. Ternyata dicatat Bapak sekali. Jadi sudah ada sistem yang luar biasa di NBA itu, bahwa ternyata angka Michael Jordan shooting ke ring basket itu, dari yang angka masuk 2 poin, 3 poin segala macam, slam dunk-nya segala macam, itu tercatat semua detail. Ternyata ya beliau terjun di pertandingan resmi profesional itu lebih banyak nggak berhasilnya, lebih banyak nggak masuk, terutama di awal-awal karir gitu ya. Tapi luar biasa karena konsisten, beliau terus berlatih, bahkan berlatih lebih keras, lebih lama dibanding pemain-pemain yang lain, maka kemudian skill-nya menjadi meningkat. Selain punya talenta, punya bakat, juga dilatih terus konsisten. Maka kemudian dia menjadi seorang ahli dalam basket, ya menjadi salah satu atlet legenda basket NBA yang sangat berprestasi. Kemudian di dunia sepak bola, bapak-bapak, ibu-ibu yang senang sepak bola, ya di masa kini ada pemain yang terkenal, di antaranya pemain terbaik dunia, ya Lionel Messi maupun Cristiano Ronaldo gitu ya. Bukan sekedar bakat, memang bakat iya, tapi bakat saja kalau tidak dilatih dengan baik, tidak ada sistem pelatihan, tidak ada yang ngontrol, tidak ada yang monitoring, maka kemudian seorang Messi, seorang Ronaldo tidak akan menjadi seorang bintang sepak bola dunia, menjadi pemain-pemain terbaik dunia dengan bayaran termahal di dunia sampai seperti hari ini. Tidak akan, Bapak sekalian. Tapi konsistensinya, ya terus berlatih, bahkan meningkatkan waktu latihannya lebih dibanding pemain lain. Bahkan dia membayar pelatih fisik khusus, pelatih teknik khusus ya. Padahal dia yang terbaik, tapi dia mencari pelatih. Yang pelatih ini bisa jadi juga bukan atlet sepak bola terbaik, enggak. Tapi diambil orang-orang yang punya kompetensi yang bisa menjadi pembimbing terbaik. Seperti itu sekalian. Sehingga kemudian dengan adanya coach, dengan adanya pelatih ini, mereka bisa konsisten ya mengerjakan latihan sampai kemudian menjadi ahli. Gitu. Menjadi the best-nya. Maka di dalam bisnis HNI juga sama berlaku. Konsistensi ini adalah pengulangan yang terus kita lakukan terus sampai kemudian melekat sampai jadi ahli. Ya.
Di HNI banyak sekali orang-orang yang semula nggak bisa ngomong gitu ya. Aduh, Pak, nggak bisa ngomong gitu. Dari 5 orang tuh udah suaranya udah kayak mau tercekat gitu tenggorokannya, nggak mau keluar gitu ya. Keringet dingin mengucur. Tapi ketika dia mulai konsisten melakukan, ya ketemu 1 orang, 2 orang ngomong, 3 orang ngomong, 4 orang, 5 orang, terus lama-lama bisa bicara kepada 50 orang, kepada 100 orang, kepada 700 orang, kepada 1000 orang. Dan itu adalah saya, Bu sekalian. Ya. Saya dulu di awal-awal ya oleh Pak Ari itu pernah dipaksa di Jogja di daerah Gunung Kidul, dan saya sebelumnya belum pernah presentasi di hadapan lebih dari 10 orang. Ya. Kalau 4 orang 5 orang ya berapa kali lah ada jam terbang gitu ya, ada jam terbang 4 orang 5 orang, dan itu orang-orang yang memang sudah dikenal gitu ya. Tapi ini satu event yang luar biasa, ada lebih dari 20 orang, mungkin sekitar 25, hampir 30 orang, dan sebagiannya adalah para medis yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Pak Ari nembak saya. Pokoknya harus siap ngisi. Langsung muka saya merah, gelagapan segala macam. Aduh, enggak, belum siap. Saya begitu alasannya. Nah, Pak Ari luar biasa jorokinya. Ya kalau nggak mau ngisi, saya juga nggak mau ngisi, kata Pak Ari gitu. Kalau mentor saya nggak ngisi, event bisa bubar. Sementara ini jaringan saya kan gitu. Lagi sedang mulai awal-awal ngebangun, masa kita sudah sampai, kita nggak jadi acaranya, kita tinggalkan. Maka akhirnya, alhamdulillah, dengan keringat dingin, suara terbata-bata di awal, kebingungan, ketakutan, segala macam, 20 orang lebih itu sudah matanya seperti seakan-akan hari. Ternyata setelah mulai berjalan, setelah mulai mulai pengenalan gitu ya, mulai menyampaikan materi, oh ternyata mereka welcome sekali gitu ya. Ternyata mereka juga kepo, mereka penasaran, ini materi apa yang mau disampaikan kayak gitu. Akhirnya mulai mengalir ya, meskipun ya saya merasa bahwa waktu itu adalah penyampaian saya pertama di hadapan lebih dari 20 orang yang membuat spot jantung luar biasa, tapi itulah momentum awal, ya alhamdulillah saya bersyukur, alhamdulillah dijorokin oleh mentor saya, momentum awal untuk kemudian saya berani konsisten bicara di hadapan banyak orang. Sampai hari ini alhamdulillah, online maupun offline. Dan alhamdulillah Bapak sekalian, dari situlah mulai rasanya gatel kalau nggak ngomongin HNI kepada orang lain. Mulai rasanya, aduh ini kok nggak enak nih, nggak nyaman gitu ya badan kalau kemudian nggak menyapa mitra, adain HS, pertemuan seperti itu Bapak sekalian. Maka ini menjadi habit, menjadi kebiasaan-kebiasaan yang terbangun dari pengulangan atau repetisi, sehingga terbentuklah konsistensi. Kalau sudah konsisten kita lakukan Bapak sekalian, apalagi sudah lebih dari 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, maka dia akan secara otomatis terinstal, mengkristalisasi masuk ke dalam subconscious mind kita, dalam pikiran bawah sadar kita, dalam ranah perasaan terdalam kita. Sehingga kalau sudah tertanam kuat, tertancap kuat, maka insya Allah dia akan menjadi automatic system, menjadi sistem yang otomatis Bapak Ibu. Ini termasuk momen pagi ini gitu ya. Saya baru tanya semalam gitu di grup gitu ya. Ini besok siapa yang ngisi gitu dan materinya apa, saya tanya gitu. Ya, pokoknya manut mentor lah gitu ya. Ternyata Pak Ari pagi-pagi saat jelang sahur itu, ya sebelum subuh lah, waktu sahur kira-kira saya buka, dia langsung tembak, saya yang diminta ngisi dan ditentukan materinya ini. Saya belum persiapan nih, tapi insya Allah lah ya, karena materinya adalah materi yang sesuai dengan pengalaman, kemudian ya sudah, saya bisa sharing ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau tadi kita sudah bahas 3S, 1 sampai sukses. Kemudian tips yang kedua adalah filosofi konsisten, Bapak sekalian, ya, atau konsistensi dari pengulangan-pengulangan tadi. Maka kemudian yang ketiga adalah pastikan Bapak Ibu sekalian, kita semua, saya dan Bapak Ibu sekalian,
mampu untuk melawan keraguan-raguan. Ingat Bapak Ibu sekalian, Allah itu sesuai prasangka hamba kepadanya. Kemudian kita nggak boleh ragu ya dalam menciptakan prasangka-prasangka positif kepada Allah, harapan-harapan positif kepada Allah. Mulai dari yang kecil-kecil, naikkan terus sampai kemudian meningkat. Permintaan kita juga gitu, dimulai dari yang kecil-kecil, tapi jangan kecil terus. Tingkatkan. Maka insya Allah sambil diiringi ikhtiar-ikhtiar terbaik yang konsisten kita lakukan, pengulangan, kemudian meningkatkan kualitas, maka insya Allah Bapak sekalian, ini akan meningkatkan keyakinan kita, keyakinan sukses kita. Raguan perlahan akan sirna. Maka ini adalah salah satu pola untuk melawan keraguan-raguan. Kalau keraguan itu muncul, wajar Bapak Ibu, karena ini adalah pertanda bahwa repetisi atau pengulangan ya, proses pengulangan aktivitas yang kita lakukan masih sedikit ya, PCA yang kita lakukan belum banyak ya, belum banyak ditolak kayak gitu, belum banyak ditolaknya Bapak sekalian, dan juga tentunya jangan ditolak terus gitu ya, harus ada berhasilnya ya. Kalau kemudian 10 kali prospek, 10 kali PCA, maka minimal lah 1 kita diterima gitu. Kalau ada 20 kali minimal 2 diterima, kalau bisa lebih banyak kayak gitu. Maka ketika ada penolakan, kemudian ada keberhasilan kecil, ini akan meningkatkan keyakinan kita dan dia akan melawan atau menekan keraguan-keraguan yang muncul ya. Semakin Bapak Ibu sekalian praktek, diulang, repetisi terus, maka konsisten melakukan itu, maka keraguan akan tertekan. Maka keyakinan yang akan meningkat. Kayak gitu. Allah sesuai prasangka hamba kepadanya. Nah, Bapak Ibu, 2021 nih, nanti ketik ya di kolom chat ya. Siapa yang benar-benar yakin, yang belum LED, yang belum ED bahkan, belum LED. Siapa yang benar-benar yakin tahun 2021 ini bisa masuk jajaran LED? Silakan tulis di chat. Mudah-mudahan ya Allah wujudkan. Kalau yakin banget Allah wujudkan, konsisten, mau melakukan repetisi, pengulangan, kerja-kerja yang PCA yang konsisten, ya mudah-mudahan Allah wujudkan. Ya, silakan diketik di kolom chat ya. Saya, sebutkan namanya ya, dan kita sama-sama aminkan bareng, insya Allah. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa ya, berarti mungkin masih ada keraguan dan sebagainya. Tapi yang yakin silakan ditulis. Saya akan bantu doakan dan teman-teman yang lain doakan. Mudah-mudahan ya salah satu atau beberapa orang ini doanya pas sekali bertepatan dengan aminnya malaikat, sehingga insya Allah Allah jawab. Nah, kayak gitu. Kemudian tips yang keempat. Nah, keempat tadi yang pertama 3S. 1 sampai sukses. 1 dulu fokus sampai kemudian kita berhasil sukses di hari ini. Kemudian yang kedua adalah konsistensi dengan melakukan repetisi, pengulangan. Aktivitas PCA kita, pembinaan kita terus seperti itu. Yang ketiga, lawan keraguan ya. Lawan keraguan dengan melakukan yang kedua tadi, kita melawan keraguan, maka kemudian akan muncul keyakinan. Dan yang keempat, tips keempat adalah Bapak Ibu sekalian, lawan kemalasan. Nah, tadi saya jelaskan melakukan PCA, diulang-ulang, repetisi, pengulangan terus minimal 1 jam sehari. Nanti naik 2 jam, 3 jam ya. Pas mungkin ada waktu agak senggang, hari libur bisa 4 jam, 5 jam misalnya. Tapi terus besoknya juga lakukan lagi. Terus minimal 1 jam setiap hari. Tantangannya adalah banyak di antara agen HNI yang tahu konsep ini. PCA, tahu motivasinya. Banyak orang yang sudah berhasil itu diantaranya melakukan kerja-kerja sederhana. PCA, mau ngomong ke orang, Assalamualaikum, apa kabar, HNI, yuk gabung. Gitu doang. Gitu. Kurang lebih bahasanya kayak gitu. Atau mungkin demo produk dulu, boleh. Atau langsung jelaskan produk, boleh. Yang penting itu adalah konsistensi kita kerja mengenalkan HNI, mengenalkan produk HNI, tebar produk halal, ya. Kemudian tebar peluang-peluang bisnis yang terus kita lakukan konsisten. Tantangannya adalah kemalasan Bapak Ibu. Aduh, saya lagi lagi puasa gitu misalnya. Ini mulut kayaknya asem gitu. Aduh, ini lagi
nggak enak badan nih gitu. Padahal insya Allah kalau dia bergerak gitu malah sehat gitu ya. Menjelaskan tentang produk-produk halal berkualitas, menjelaskan konsep tibu nabawi, menjelaskan konsep bisnis yang menarik, yang mudah gitu, bisnis yang hampir tanpa resiko dan sebagainya. Insya Allah jadi sehat. Nah, tantangannya adalah kemalasan. Maka harus dilawan, Bapak Ibu sekalian. Kemalasannya harus dilawan. Kalau kemudian kita takluk, kita kalah, kita memperturutkan kemalasan, maka jangan harap kemudian Allah akan rubah nasib kita. Karena rumusnya sederhana, di Quran Allah sudah janji. Dan Allah janji itu pasti Allah tepati. Gitu. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, atau nasib kaum itu kan kumpulan dari individu. Berarti Allah tidak akan merubah nasib orang per orang jika mereka tidak berusaha melakukan upaya perubahan. Jadi harus ada ikhtiar perubahannya dulu. Nah, melakukan ikhtiar perubahan itu pertanda bahwa seseorang sedang melawan kemalasan. Maka Bapak Ibu, kalau masih ada rasa kemalasan, pahami dan renungkan ayat tadi. Karena tidak ada orang malas yang kemudian sukses. Kalau orang kurang pinter, sukses banyak, ya. Orang itu kurang ganteng, sukses banyak banget, ya. Orang kurang cakep, sukses banyak banget, ya. Orang yang pendidikannya nggak tinggi, kurang tinggi, sukses itu juga banyak. Tapi belum ada dalam sejarah di dunia ini orang yang pinter, ganteng, atau cantik, atau segala potensi dia punya, tapi dia malas. Belum pernah ada dalam sejarah dia berhasil. Belum pernah, Bapak sekalian. Maka ayo lawan kemalasan, segera bergerak, ya, bergerak. Ya. Kemudian tips yang kelima. Ya, tips yang kelima. Terakhir. Ini udah jam berapa nih? Udah hampir habis waktunya. Ya, pas. Tips yang kelima adalah Kaizen. Apa bacanya ya? Kalau tulisannya Kaizen mungkin ya tulisan ini istilah Jepang. Kalau maknanya dalam bahasa Inggris adalah continuous improvement atau perbaikan kecil yang dilakukan terus-menerus. Ya, perbaikan kecil. Jadi konsisten bergerak, konsisten bekerja, konsisten melakukan PCA, membina, edukasi mitra terus ya, rawat, kemudian layani mitra, konsisten lakukan itu. Nggak boleh ada keraguan, tingkat keyakinan, hapus kemalasan, lawan kemalasan, segera ya, segera melakukan aktivitas pertama dan kemudian konsisten. Maka kemudian tips yang kelima adalah Bapak Ibu jangan gitu-gitu aja, harus ada Kaizen, continuous improvement. Kalau kemarin sudah ngomong dengan cara A, dengan cara B gitu ya. Kok ditolak terus? Ya jangan gitu-gitu terus caranya. Harus dilakukan perubahan. Oh iya ya. Mungkin kemarin saya ditolak tuh. Ya, saya ngomong kayaknya udah keren banget, udah cakep banget ngomongnya. Mungkin ditolak karena baju saya nggak matching sama celana gitu ya. Bajunya warna kuning, celananya ungu gitu. Jadi orang itu melihat horor duluan. Aneh. Ini mau presentasi produk halal, bisnis muslim, kemudian produk berkualitas terbaik, tapi kok kayak badut gini gitu ya. Jadi orang sudah ada barrier duluan gitu. Oh berarti perbaiki lagi ya, pakaiannya lebih pas gitu ya, atasan bawahan. Kalau ibu-ibu pakai jilbab juga pas jilbabnya gitu ya. Pokoknya membuat nyaman duluan sebelum kita bicara. Itu Kaizen atau continuous improvement, perbaikan. Kecil perbaikannya, tapi terus-menerus kita lakukan. Oh kemarin ternyata orang kok kayaknya agak-agak alergi gitu ya, ketemu sama kita ketika mau menjelaskan. Oh iya, sendal saya ini sendal usia udah 5 tahun gitu ya, di bagian belakang itu udah tipis gitu ya, terus sendal kulit warnanya sudah buluk sekali. Ini mau cerita produk kesehatan, halal berkualitas terbaik, kebersihan segala macam, tapi ngelihat, oh sendalnya aja kayak begitu, dekil gitu. Terus pakai celana kayak udah 4 hari dipakai belum dicuci, nggak tertarik orang. Maka lakukan perbaikan. Ya. Terus seperti itu.
Maka Bapak sekalian, yang terakhir dari yang terakhir adalah kita tidak bisa merubah masa lalu, Bapak sekalian. Yang kita bisa rubah adalah masa depan kita dengan mulai fokus pada masa saat kita ada saat ini. Itu yang disebut sebagai the power of now, ya. Fokus, ya. Ini kembali menguatkan konsep tips yang pertama, fokus 1 sampai sukses. Jangan kemudian menyalahkan masa lalu. Aduh, gara-gara itu sih dulu tuh teman saya tuh, saya ditipu. Oh, ini utang belum bayar. Wah, segala macam. Udah, forget it, lupakan. Ya, kalau belum beres ya selesaikan. Tapi fokuslah pada masa ini, syukuri masa kekinian kita. Saat ini syukuri Allah karuniakan banyak hal baik dalam kehidupan kita, dan kemudian mulailah membangun rencana kerja di masa depan. Gitu. Seperti halnya filosofi pohon bambu gitu ya. Bapak sekalian, kalau bisnis itu kita pahami tentang filosofi pohon bambu. Pohon bambu itu Bapak sekalian, ketika ditanam, kita tunggu gitu kan, 1 hari 2 hari nggak kelihatan muncul gitu. Minggu 2 minggu belum juga, ya terus sampai sekian bulan baru muncul kecil gitu ya. Setahun belum juga kelihatan bertumbuh sampai panjang menjulang, belum gitu. Tapi setelah mungkin 1-2 tahun dia cepat sekali pertumbuhannya. Sud, langsung lebat mana-mana. Oh, ternyata apa? Pohon bambu itu dia menghunjam dulu ke bawah, mengokohkan akar-akarnya dulu. Begitupun bisnis kita. Bisnis yang organik, bisnis yang natural, bisnis yang alami, bisnis yang akan kokoh adalah bisnis yang tidak langsung berbuah di 1-2 hari pertama. Di 1-2 bulan pertama. Dia akan mengokohkan dulu ya akar-akarnya, mengokohkan keyakinan kita, mengokohkan pemahaman kita, ya, sambil mencari pengalaman-pengalaman tadi. Ditolak gagal, mentalnya tetap kuat. Ditolak nggak baperan, dicuekin nggak nangis, gitu. Jangan kemudian dicuekin, ditolak, baperan, nangis, guling-guling gitu ya, guling-guling kayak bocah. Ya, ini nggak punya mentalitas yang kuat. Yang disebut sebagai akar itu adalah ranahnya mentalitas kita, keyakinan kita. Terus apa? Attitude kita, sikap kita, moralitas kita, akhlak kita. Itu dipupuk tuh. Dalam proses perjalanan, ya ketika kita mentoring, ketemu mentor, kita akan dilatih. Kemudian kita ketemu orang yang kita PCA, kita prospek, kita ketemu mitra, kita membina mitra. Akan ada hal-hal yang kemudian insya Allah menjadi pelajaran kalau kita positif cara berpikir dan merasanya. Oh, itu kan semakin mengokohkan mental kita. Ditolak, ngokohin mental. Ditolak, ngokohin mental. Sampai kemudian ketika sudah kuat sekali mentalitasnya, attitude-nya semakin bagus, sikap kita makin baik gitu ya. Akhlaknya mulai makin tertata bagus ya. Kemudian juga hubungan kita kepada Allah semakin baik, keyakinan kita semakin kokoh, maka tinggal tunggu waktunya Allah akan tumbuhkan bisnis kita sekalian. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, berkah. Yuk perbanyak doa. Semoga doa-doa Bapak Ibu sekalian Allah ijabah ya. 2021 diantaranya menjadi LED HNI kokoh. Yang sudah LED semakin kokoh, semakin bertumbuh dan melahirkan LED-LED berikutnya di timnya, sehingga kontribusi kita dalam memberikan penyadaran kepada umat tentang produk halal berkualitas terbaik semakin meluas, semakin melebar, dan ketika penghasilan bonus dari bisnis ini semakin besar buat sekalian, insya Allah saya sangat yakin orang-orang solihat seperti Bapak Ibu sekalian, kontribusinya terhadap pembangunan peradaban umat akan semakin besar. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Mantap. Mas Puro materinya sangat keren kan. Nah, makanya kalau yang belum hadir ini, yang telat hadir, nanti simak materinya lewat YouTube yang akan di-share sama mentor kita, Bos King Pak Tony ya. Ini ada 5 materi yang sangat keren. Ini kalau yang pertama ini nampol saya banget ini. 1 sampai sukses. Nah, itu jangan kemana-mana dulu. Jangan ganjen bahasanya. Belum apa-apa udah parak lirik. Jadi bahasanya jangan jelalatan. Ini belum kelar, udah ke sono. Apok dulu.
Pak Unang udah kapok ya. Udah kapok, alhamdulillah udah kapok. Insya Allah HNI yang terbaik buat saya pribadi, buat mitra-mitra juga buat teman-teman semua. Jadi pahami teman-teman, 1 sampai sukses. Ini yang dikatakan sama Pak Ari, sama Agus juga mengatakan selesaikan dulu 1. Kalau bisa jadikan HNI ini lumbung uang. Iya, sebentar. Ya, sabar, nah. Jadi jadikan HNI ini lumbung uang buat kita menciptakan itu setelah kita kokoh. Jadi kalau yang saya lihat tangkap tadi, bantu dong. Jadi bagaimana HNI ini adalah menjadi apa ya bahasanya, modal utama untuk kita menciptakan lumbung-lumbung berikutnya. Itu yang saya tangkap dari perkataan Pak Hari. Kayak tadi dikatakan kata Coach Purwo, bagaimana ilmu kita kayak bukan ilmu padi, tapi ilmu bambu gitu kan. Bisnis kita itu kuat dulu, mengakar dulu sampai menciptakan generasi-generasi berikutnya. Bisa jadi bertumbuh bareng, bisa jadi kita duluan, atau mungkin kita kesalip dengan mitra kita kalau kita tidak bisa mengikuti atau memahami apa yang harus kita kerjakan. Nah, jadi 5 hal tadi yang harus kita pahami ya, teman-teman, gitu kan. Kita pahami, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Baik, itu yang harus kita pahami, 5 hal yang untuk bagaimana materi pada ini daya tahan, daya juang untuk mencapai prestasi terbaik bersama HNI. Jadi daya tahan kita, endurance kita harus benar-benar teruji, apalagi saat puasa ini ya kan. Luar biasa, panasnya pun Allah karuniakan luar biasa nih, pada sudah sepekan ini mataharinya sangat keren gitu kan. Panasnya sangat keren juga. Jadi pengennya emang kita tiduran di ruang ber-AC gitu kan. Main HP dan lain-lain. Tapi nggak apa-apa gitu. Kalau main HP-nya kita untuk PCA gitu kan, bukan untuk buka yang lain-lain. Atau kita membuka YouTube pembelajaran tentang materi-materi yang sudah di-share sama mentor-mentor kita tentang HNI. Nah, gitu banyak cara untuk kita bertumbuh dan sukses bersama HNI. Nah, masih ada waktu, akan saya panggilkan mentor kita semua. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bos Unang. baru 2 hari kemarin aja udah kangen lagi dengar suaranya. Masya Allah. Sehat Pak Ari? Sehat, alhamdulillah. Mangga deh dikasih lagi. Tadi udah dibom sama Coach Purwo, sekarang dirudal ya sama Pak Ari lah, biar makin semangat pada pagi hari ini. Siap. Baik, terima kasih Bos Unang dan teman-teman sekalian. Wabil khusus Coach Purwo yang luar biasa. Materi ini memang materi yang harus khusus yang menyampaikan ya. Kenapa? Karena terkait dengan daya juang dan juga daya tahan. Bapak dan Ibu sekalian, saya mau tanya nih, apa yang Bapak Ibu sekalian rasakan ketika Bapak Ibu sekalian berjumpa dengan mitra baru? Ya, lalu kemudian tampak unyu-unyu, ya dikasih tahu aku nggak ngerti, lalu kemudian kita ajak, kita rangsang buat motivasi gak berani, begitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu dia terus mencoba. Seiring berjalannya waktu dia tidak pernah mengatakan dalam pikirannya yaitu kata menyerah. Jadi di pikirannya tuh nggak ada cerita kata menyerah. Dalam pikirannya tidak ada cerita kata berhenti lebih cepat dari waktu yang ada gitu. Artinya dia terus bergerak. Dan kemudian seiring berjalannya waktu, Bapak Ibu sekalian, ternyata hari ini mitra kita tersebut masih bersama dengan kita. Masih bersama dengan perjuangan ini bersama HNI, Bapak Ibu sekalian. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, mitra yang dulu tampak unyu-unyu, yang dulu kelihatannya serba nggak berani, yang dulu kalau kita berikan arahan seolah-olah dia tidak mengerjakan dengan apa yang kita harapkan, padahal dia terus bergerak. Dan kemudian hari ini Allah hadirkan kebersamaan kita dan mitra tersebut justru menjadi orang-orang yang tidak pernah kita sangka-sangka, dan pada akhirnya beliau hadir menjadi bukti baru kesuksesan di HNI. Kebaikannya makin banyak, keberaniannya meningkat Bapak Ibu sekalian, ketangguhannya makin. Saya punya prinsip Bapak Ibu sekalian, wajar kalau kemudian orang yang daya tahannya tinggi, daya juangnya tinggi, pengorbanannya besar Bapak Ibu sekalian.
maka boleh jadi Allah akan berikan jatah surga yang jauh lebih besar, Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu sekalian, karenanya hari ini ketahanan kita dalam membina, daya tahan kita, daya juang kita dalam membina mitra-mitra kita yang hari ini sudah menjadi amanah pada diri setiap kita. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian hari ini ditakdirkan sebagai seorang leader HNI, mentor di HNI, indikatornya apa? Bapak Ibu sudah punya mitra. Kalau Bapak Ibu sudah punya mitra, itu tandanya Bapak Ibu sekalian diberikan amanah oleh Allah untuk membina mitra-mitra tersebut. Jangan kita biarkan, jangan kita cuekin, jangan kita abaikan. Semua adalah amanah. Siapapun mereka yang mampu mengelola amanahnya dengan baik, menjaga amanahnya dengan baik, menunaikan amanahnya dengan baik, wajar kalau kemudian mereka mendapatkan predikat sukses. Jadi mereka yang tidak amanah tidak akan pernah mungkin mendapatkan sebuah kesuksesan. Bapak Ibu mungkin mengatakan, mitra saya baru 1, Pak. Itulah amanah Bapak Ibu sekalian. Mitra saya bertambah, Pak. Saat ini 2. Berarti amanah Bapak Ibu bertambah. Berarti Bapak Ibu sekalian, kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian menjadi orang-orang yang hebat dan dahsyat di HNI, itu semakin hari semakin dekat Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya adalah, apakah kemudian kita mampu menghadirkan daya juang, daya tahan yang tidak mudah padam Bapak Ibu sekalian. Baik untuk senantiasa berinteraksi dengan orang-orang baru yang belum kenal HNI, ataupun dengan mitra kita yang hari ini menjadi amanah atau bagian amanah dalam kehidupan kita bersama HNI. Bapak dan Ibu sekalian, Masya Allah luar biasa, saya tidak pernah menyangka kalau ternyata hari ini Allah hadirkan salah satu leader terbaik dalam tim saya, itu Pak Mahmudin Purwo, ya, yang tadinya memang sedikit dipaksa-paksa gitu. Tapi Masya Allah hari ini beliau melahirkan banyak orang hebat dalam grup beliau. Dan ini Bapak Ibu sekalian sebagai sebuah bukti. Mereka yang hari ini punya daya tahan. Mereka yang hari ini daya juangnya tidak usah dipertanyakan lagi. Mereka yang hari ini Bapak Ibu sekalian pengorbanannya besar Bapak Ibu sekalian. Maka insya Allah mereka lah orang-orang yang menjaga amanah yang Allah titipkan kepada kita dalam bentuk mitra-mitra kita. Mitra kita itu bukan tidak semangat Bapak Ibu. Kadang yang tidak semangat kitanya. Dan akhirnya nular kepada mitra-mitra kita. Mitra-mitra kita itu bukan tidak bertambah. Kadang justru hari ini semangat kita yang kurang banyak untuk melakukan pertemanan baru di luar sana. Kadang-kadang kita terlalu sibuk pada satu orang yang jelek-jelekin kita. Kadang-kadang kita terlalu sibuk, terlalu repot pada satu orang yang tidak percaya dengan impian kita. Kadang-kadang kita terlalu sibuk dan pada akhirnya mempengaruhi potensi dalam diri kita. Karena orang tersebut mengatakan kepada kita, bisnis HNI bukan bisnis yang prospektus. Lalu kita pikirin, kadang kita terlalu rempong Bapak Ibu sekalian. Pada saat ada orang yang tidak percaya dengan keyakinan kita untuk bisa menaklukkan aneka target terbaik. Kita sibuk pada orang yang tidak produktif pada diri kita. Memangnya kalau orang tidak peduli dengan kita, memangnya kalau orang ngeresein kita Bapak Ibu sekalian, pada saat kita susah, apakah mereka akan peduli pada kita Bapak Ibu sekalian? Jawabannya adalah tidak Bapak Ibu sekalian. Justru yang hari ini harus kita sibukkan adalah kita tidak perlu untuk berpikir ini dan itu ketika ada orang lain yang tidak percaya dengan impian kita di HNI. Kita tidak perlu sibuk pada orang yang menolak atau belum mau untuk gabung HNI. Nggak perlu sibuk. Ingat Bapak Ibu sekalian, penduduk dunia ini luar biasa banyak sekali. Kalau kita sibuk pada hal-hal yang negatif, maka setiap hari Bapak Ibu sekalian, niscaya hari-hari kita hanya akan terisi pada hal-hal negatif. Dan pada akhirnya kita menjadi pribadi yang negatif. Dan Bapak Ibu sekalian, tidak ada siapapun di dunia ini yang mampu membahagiakan orang-orang yang mereka cintai, kecuali mereka adalah orang-orang yang memiliki daya tahan, daya juang yang tinggi untuk bisa menyelesaikan target-target yang telah dimulai. Kita hari ini sudah sama-sama hadir di HNI. Level kita beda-beda. Mungkin ada yang masih AB, ada yang sudah manajer, ada yang sudah senior director, Bapak Ibu sekalian. Beda-beda. Tiap kita punya level beda-beda. Wajar. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena itu tergantung dari daya juang, daya tahan kita masing-masing. Dan karenanya saya ingin menantang Bapak Ibu sekalian. Saya ingin menantang Bapak Ibu sekalian. Ya, tantangannya adalah Bapak dan Ibu sekalian, ini memang tantangan gila Bapak Ibu. Hanya bisa dijalankan oleh orang-orang gila Bapak Ibu sekalian. Gila itu adalah gali ilmu lalu amalkan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, saya bukan bilang orang gila yang nggak pakai baju di luar sana, bukan ya.
Gila itu adalah gali ilmu lalu amalkan. Episode 1 jam penuh makna ini sudah pada episode ke-8 Bapak Ibu. Artinya kita punya bekal. Kita punya bekal untuk apa? Buat naik level Bapak Ibu sekalian. Saya tantang Anda. Wabil khusus. Ini tantangannya terbatas ya. Mohon maaf tantangannya terbatas. Buat Bapak Ibu sekalian yang hari ini levelnya masih manajer. Buat Bapak Ibu sekalian yang hari ini levelnya masih manajer. Saya tantang Anda sampai dengan pertemuan ke-10. Nanti kita akan adakan inaugurasi Bapak Ibu sekalian di pertemuan ke-10. Kita akan berikan awarding Bapak Ibu sekalian. Buat Anda yang hari ini pangkatnya baru manajer. Kalau Anda sampai dengan pertemuan ke-10, Anda bisa naik level, 2 level ke atasnya. Berarti kan ada manajer, senior manager, lalu kemudian eksekutif manager. Ya, khusus challenge buat Anda yang hari ini berperingkat manajer, jika sampai pada pertemuan ke-10, AVO Anda sudah ada tanda hijau bertuliskan eksekutif manager Bapak Ibu sekalian, maka insya Allah akan kami berikan reward terbaik buat Bapak Ibu sekalian. Ya, berapapun orangnya Bapak Ibu sekalian, insya Allah. Lalu kemudian buat Anda yang misalnya hari ini berperingkat senior manager, maka Bapak Ibu sekalian saya tantang Anda, ya saya tantang Anda untuk bisa naik 2 level. Naik 2 level Bapak Ibu sekalian. Dari senior manager, berarti eksekutif manager, apa level berikutnya? Director ya. Ya, director. Bapak Ibu sekalian, saya tantang untuk naik 2 level Bapak Ibu sekalian. Buat Anda yang hari ini sudah eksekutif director, tantangannya tidak ada Bapak Ibu sekalian. Tantangannya tidak ada. Kenapa saya katakan tidak ada? Anda mau naik kemana lagi? Ya kecuali Anda membuktikan diri Anda menjadi seorang loyal eksekutif director Bapak Ibu sekalian. Karenanya Bapak dan Ibu sekalian, tantangan ini hanya bisa diambil oleh orang-orang yang gila Bapak. Sampai dengan episode 8, mereka menggali ilmu, lalu amalkan. Dan saya yakin percaya, dari mulai episode pertama sampai dengan episode hari ini Bapak Ibu sekalian, ketika Anda melakukan action bertubi-tubi Bapak Ibu, insya Allah tidak ada yang tidak mungkin. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Anda terpilih menjadi orang-orang yang punya daya tahan, punya daya juang, mampu berkorban lebih besar, dan kelak insya Allah Bapak Ibu sekalian, Allah hadirkan kepada Anda mitra-mitra yang tahan banting. Mitra yang tahan banting hanya bisa ada dalam grup para mentor yang tahan banting. Tidak mungkin mentor yang tidak tahan banting lalu ketemu dengan mitra-mitra yang tahan banting. Tidak mungkin Bapak Ibu sekalian. Maka untuk bisa bertemu dengan mitra yang tahan banting, Anda harus jadi mentor yang tahan banting. Bapak Ibu, sebagai penutup, ya saya termasuk orang yang tidak suka lama-lama di pertemuan online Bapak Ibu. Karenanya buat Anda yang hari ini banyak bertemu online, saya ingin ingatkan, jangan pernah untuk tidak konsumsi bilberry Bapak Ibu. Ya, jangan pernah untuk tidak konsumsi bilberry. Anda harus konsumsi bilberry. Ya, saya termasuk yang tidak kuat lama-lama di online. Expecting offline. Saya lebih suka offline, ketemu offline. Tapi karena hari ini dituntut online Bapak Ibu, maka bilberry Bapak Ibu sekalian, ini menjadi rujukan salah satu produk HNI yang perlu tercukupi oleh setiap diri kita. Bapak dan Ibu sekalian, konsumsi bilberry, nggak perlu nunggu Anda sakit mata, apalagi sakit otak Bapak Ibu. Ya, alias syaraf kita terganggu gara-gara mata. Kita nonton terus Bapak Ibu sekalian. Saatnya Anda konsumsi bilberry. Dan setelah Anda konsumsi bilberry Bapak Ibu sekalian, saatnya Anda harus berlari Bapak Ibu sekalian. Menjadikan karunia atau kenikmatan mata Anda, kemampuan berpikir Anda gunakan untuk sebaik-baiknya, menjadikan diri Anda memiliki nilai lebih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bos Unang dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Coach Ari Mariadi untuk materinya. Walaupun closingnya sangat keren. Jadi bagaimana tidak ada kata menyerah untuk kita bersama HNI. Dan yang paling keren adalah tantangannya. Nah, challenge-nya. Teman-teman gimana nih challenge-nya? Siap ya? Harus siap. Seorang leader harus siap. Harus siap bagaimana apapun yang diberikan itu adalah satu kata di awal, mudah. Saya bisa. Katakan, saya bisa. Saya bisa. Saya bisa. Saya Itu adalah mentor. Saya bisa. Yes. Saya bisa.
Sebutkan namanya. Yakin bisa. Saya bisa. Bismillah. Bisa. Tantangannya sampai episode ke-10. Iya bisa. AB enggak Pak Ari? AB ke SM gitu. Yakin bisa. Iya betul, AB ke SM. Oke. Siap. AB ke SM ya. Jadi AB ke SM, manajer ke EM, SM ke director. Teman-teman, siap, masih ada 2 periode, 2 episode yang akan membersamai kita sebelum 10 episode ini berakhir, dan insya Allah di episode terakhir ini akan ada sesuatu, bisa jadi mentor kita ini cuci gudang. Cuci gudang. Jadi Kasih THR Bos Unang. Kita kasih THR. langsung THR nih. Buru-buru dilihat avonya, dilihat siapa yang bisa mencapai 2 level di 2 episode terakhir. Silakan teman-teman berkontribusi, silakan menduplikasi, silakan segala macam nyebelakang isi segera berkumpul, monitor mitra-mitranya. Karena ini sesuatu yang luar biasa. Saya sangat paham siapa mentor-mentor kita di atas ini, orang yang sangat royal, orang yang sangat luar biasa. Mereka kalau sudah memberikan suatu kata, harus itu insya Allah ke kitanya tidak akan main-main. Nah kita nih peserta Zoom pada pagi hari ini, jangan pernah bermain-main dengan apa yang dicalonkan pada pagi hari ini. Ini kita juga jangan hanya fokus dengan apa yang akan diberikan atau gift-nya, tapi prestasinya, levelnya ini yang akan membuat kita lebih bertumbuh bersama HND. Are you ready? I am ready. I am ready. Bismillah, teman-teman. Baik, jadi tantangannya atau challenge-nya untuk 2 hari ke depan, untuk 2 episode ke 10 atau adalah bagaimana kita menaikkan 2 level kita, dari AB ke SM, dari manajer ke EM, dari SM ke director, supaya bisa dipahami. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi 2 hari kemudian di episode ke-9. Nah, ini kita dapat bocoran dari mentor kita. Insya Allah ke-9 kita akan menghadirkan 2 orang mentor kita. 2 orang mentor kita yang insya Allah akan membersamai kita kurang lebih 50 menit ke depan, itu dengan materi yang sangat luar biasa. Tentunya orang ini orang yang sudah membuktikan kepada kita, beliau sudah bisa menghadirkan orang-orang sukses di jaringannya. Saya kasih bocorannya ya, yaitu Bos Pajarso sama Bos King Ahmad Fatoni. Nah, beliau akan berduet. Hal bahasanya bukan duet maut, tapi duet mawut. Duet yang penuh jor-joran besok. Mungkin dari Bos Pajarso akan keluar gift yang luar biasa nanti. Halo Bos Pajarso. Akan memberikan gift yang mungkin awur-awuran lagi dari beliau. Baik teman-teman, pada pagi hari ini saya cukupkan materinya. Saya ucapkan terima kasih buat mentor-mentor kita dari Coach Ari, Coach Puro, Coach Pajarso, Coach Fatoni, Coach Wahyudin, dan teman-teman LED yang lainnya yang sudah membersamai kita 1 jam, dari jam 8 sampai jam 9 lewat, ini udah lewat 10 menit. Tidak mengurangi rasa tahniah kami buat teman-teman LED lain juga yang selalu bersamai, yang selalu stay tune bersama kita di 1 jam penuh makna ini. Teman-teman ED, segera dilihat avonya, siapa mitra-mitranya yang insya Allah sampai episode ke-10 ini bisa mendapatkan challenge-nya. Catat, tandai, sampai di pekan besok ya, 2 hari lagi, mungkin di akhir bulan itu udah ada warna hijau di levelnya. Warna hijau, ada SM, ada EM, ada director. Silakan di screenshot, boleh nanti dilaporkan ke saya atau ke panitia. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah membersamai 1 jam penuh makna. Mudah-mudahan episode ke-8 ini akan membawa lagi perubahan luar biasa, daya tahan kita, endurance kita, perjuangan kita untuk bisa bertumbuh, bisa membawa keberhasilan, kesuksesan bersama HNI. Saya doakan 2021 adalah titik balik yang luar biasa untuk kesuksesan kita. Yang ED segera LED, yang masih AB dan seterusnya bisa segera ED di tahun ini. Baik, saya dari Markas Besar BC Cikarang Barat 1 mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadirannya, untuk
kebersamaannya. Mudah-mudahan kita bisa tetap semangat dan semoga di Ramadan yang hari ke-15 ini kita juga makin semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semua izin pamit. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan